Nah, ini parafrase yang akan kita bahas hari ini, parafrase. Ada dua di sini. Oke, kita buka salah satu. Ini dulu. Ini jadi spinner, namanya Spinner ID, dibuat oleh orang Indonesia yang memodifikasi parafrase yang tadi bahasa Inggris itu ini dikembangkan. Oke, seperti contoh misalkan saya di sini mau menuliskan apa ya? Coba dari kalian, coba tak sebutkan istilah apa itu ilmu keolahragaan. Definisi ilmu keolahragaan itu apa tak? Itu diaktifkan dulu suaranya. Ya. Maaf Pak, boleh diulangi lagi? Ya, ilmu keolahragaan itu apa menurut kamu? Saya tulis di sini, nanti saya parafrasekan. Mana ini? Nah, atau Zulfikar salah satu aja. Silahkan. Apa itu ilmu keolahragaan, Zulfikar? Ya, izin menjawab Pak. Dari sudut pandang saya, Ya. Salah satu wadah atau yang membahas tentang keolahragaan, namun secara menyeluruh, bukan hanya tentang di lapang atau secara praktik doang gitu Pak. Terima kasih. Nah, ini contohnya salah satu kalimat ya. Ilmu keolahragaan menurut Zulfikar itu adalah salah satu wadah yang membahas tentang keolahragaan secara menyeluruh, baik teori maupun praktek gitu ya, kurang lebih ya. Nah, terus kalau udah gini, kita masuk ke nih, klik ganti muncul seperti ini. Nah, jadinya gini. Salah satu wadah yang mengulas tentang keolahragaan secara merata, baik teori ataupun praktek. Nah, inilah fungsinya dari Spinner ID kayak gini, merubah kata-kata yang bisa dirubah. Sebenarnya ini masih bisa dirubah lagi, karena apa? Karena masih ada 3 kalimat yang berurutan yang belum dirubah. Nanti bisa dirubah lagi ya. Jadi kalau untuk mengurangi plagiasi bisa dirubah lagi. Ini salah satu wadah yang, nah ini kan 4. Nah, jadi diganti di sini di kajian yang mengulas. Nah, ini tentang keolahragaan secara ya. Nah, ini tentang harus diganti karena ini 3 kata yang masih sama. Ya, itu nanti akan kalau dicek di similaritas nanti akan ada kesamaan tentang keolahragaan secara. Nah, ini harus diganti kaitan dengan ini yang lainnya udah. Nah, untuk mengparafrasekan kalian bisa menggunakan cara ini ya. Jadinya nanti menurut Zulfikar, nah ini baru nanti bisa di copy paste ya. Itu cara yang pertama. Jadi bisa menggunakan Spinner ID ini, bisa dilihat di sini untuk situsnya, bisa dicatat juga buat kalian apalagi yang mau bikin skripsi. Penting ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Udah Pak, belum Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjut untuk mesin parafrase yang kedua menggunakan ini Quillbot. Bisa dicatat nanti ini situsnya quillbot.com. Quillbot.com ini istilah-istilah yang asing. Misalkan kalau kalian menggunakan jurnal internasional kan pasti menggunakan bahasa Inggris. Kalau dimasukkan ke spinner tadi kurang akurat hasilnya, nanti bisa di Spinner ID cuman nanti hasilnya kurang rapi gitu. Nah, ini misalkan tadi yang sudah diparafrasekan kita masukkan ke bahasa Inggris dulu nih. Nah, ini kan udah jadi di sini bahasa Inggris. Nah, kita copy saja kalimatnya. Masukkan langsung ke sini. Nah, ini dihilangkan aja. Oke. Langsung klik parafrase. Nah, ini cuman ini karena ini hanya alat bantu, nanti bisa dilengkapi lagi sama kalian untuk kata-katanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya boleh nanya. Boleh, Bu. Ini bertanya ya, bukan menguji ya, Pak Septian? Iya, Bu. Pak Septian, tadi anak-anak udah kasih tahu bagaimana mendapatkan Quillbot. Ya, ini udah ya, dari yang pertama ini tadi ada Spinner ID, ini menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan mereka menggunakan jurnal bahasa Indonesia, langsung aja ditulis di sini tentang. Oh, dia langsung muncul ya? Dia akan langsung kasih ya? Iya, secara otomatis, Bu. Wow, keren. Jadi nanti yang menyesuaikan ini kalau kajian itu kan yang menyesuaikan kita, seperti tadi kalau bahasa Inggris ada training kapan dipakai. Tapi kata-kata kita sebelumnya harus betul dulu kan? Misalnya harus ada subjek, predikat, objek, begitu nggak? Jadi kalau di sini itu kan kita kan ngambilnya dari kata aslinya kalimat di jurnal itu, Bun. Jadi kalimat aslinya di jurnal ini. Jadi kita nggak menyesuaikan, kita tinggal copy
kalimat itu. Oke. Misalnya kalimat itu yang kita ambil apa dari jurnal itu. Kalau dia dalam bahasa Inggris, kita Indonesiakan dulu, gitu kan? Betul, ya. Kalau Baru. dalam bahasa Inggris pakainya ini Bun, jadi nggak di bahasa Indonesia kan langsung aja dipakainya Quillbot. Nah, terus baru dari situ kita Indonesiakan, karena kan ini Ya, tugasnya betul, bahasa betul. Indonesia, Ya. betul nggak? Nah, Betul. itu tadi disampaikan belum ya? Hmm. Oke. Nah, jadi artinya sekarang tidak ada lagi masalah kalau kita membaca suatu artikel, menurut kita, oh ini kayaknya kata-kata yang saya cari. Karena dalam artikel itu kita boleh hanya mengambil satu kalimat loh ya, bukan Ya, satu betul. kata, kalimat. Kemudian kita harus parafrase. Jadi kalau baca artikel bukan berarti satu artikel itu semua diambil, tapi satu kalimat saja yang kita ambil.